wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Syamsuddin dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan presentasi mata kuliah investasi dan portofolio yang berjudul Investasi dan Portofolio. Investor yang berinvestasi saham di pasar modal akan mempertimbangkan dua hal, yaitu tingkat keuntungan dan tingkat kerugian atau risiko. Expected return adalah return yang diharapkan oleh investor di masa mendatang dan bersifat tidak pasti (uncertainty). Ekspektasi return dan tingkat risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko atau sekuritas, semakin besar return yang diharapkan, dan sebaliknya. Investor tentu menginginkan keuntungan yang tinggi dan risiko yang rendah, namun hal itu tidak mungkin terjadi secara pasti. Menurut Sukirno, investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama untuk menambah barang-barang modal perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi adalah penambahan barang modal secara neto positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Investasi diartikan seumpama realisasi anggaran atau di suatu perusahaan atau rencana menjelang sasaran memperoleh keuntungan. Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahapan keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapainya keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahapan keputusan investasi meliputi 5 tahapan keputusan sebagai berikut. A. Penentuan tujuan investasi. B. Penentuan kebijakan investasi. C. Pemilihan strategi portofolio. D. Pemilihan aset dan pembentukan portofolio. E. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dalam perekonomian suatu negara antara lain: yang pertama, nilai tukar; yang kedua, tingkat inflasi; yang ketiga, suku bunga; yang keempat, pengeluaran pemerintah; yang kelima, pengaruh infrastruktur; yang keenam, pengeluaran pemerintah. Bunga adalah imbal kebaikan ujung perlindungan modal. Imbal kebaikan ini mewujudkan suatu imbalan untuk penajah perlindungan ujung nilai ke depan. Berasal modal perlindungan terselip apabila diinvestasikan. Jumlah perlindungan tersebut disebut dasar sisa prinsipal. Nilai tukar atau dikenal pula sebagai kurs dalam keuangan adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Menurut Musdalifah dan Tony 2007, nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Rangkuman materi. Investor yang berinvestasi tangan di pasaran substansi akan memikirkan dua pasal, yaitu taraf laba dan taraf kecelakaan atau risiko. Risiko yang diukur tanpa normal ini mengeruk risiko mulai sejak seberapa cetak biru ideal tiap-tiap hitam berganti arah mulai sejak rata-ratanya. Risiko portofolio juga bisa diukur tambah lebarnya patahan tolak ukur atau jenis mulai sejak ideal retur efek asa di dalamnya. Pemilihan portofolio. Investor yang berpikir rasional akan mengindas portofolio yang optimal. Investor yang lebih menggandrungi risiko akan mengindas portofolio tambah retur yang tinggi tambah menebus risiko yang juga lebih tinggi dibandingkan tambah bandar yang kira menggandrungi risiko. Portofolio yang efisien ini bisa ditentukan tambah mengindas tarif retur ekspektasi terbatas dan kelak meminimumkan risiko atau mematok tarif risiko yang terbatas kelak maksimumkan retur ekspektasinya. Investor yang rasional akan mengindas portofolio yang efisien ini karena menjadikannya portofolio yang dibentuk tambah menumbuhkan tunggal mulai sejak dua dimensi, yaitu retur ekspektasi atau return portofolio. Investasi adalah salah satu komponen yang diperlukan untuk melanjutkan proses pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel makroekonomi
kurs mata uang, inflasi dan suku bunga terhadap tingkat investasi di negara Kanada. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari World Bank data pada periode 1970 sampai 2012. Teknis analisis data menggunakan uji asumsi klasik multikolinialitas, autokorelasi, normalitas, dan linearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi, sedangkan variabel tukar mata uang berpengaruh positif terhadap investasi. Adapun pertanyaannya, yang pertama, mengapa seorang harus memiliki tujuan untuk investasi? Dan yang kedua, mengapa kita perlu mengetahui langkah-langkah dalam proses keputusan investasi? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui bahwa investasi yang kita lakukan pada perusahaan itu tidak membuat kita rugi? Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tujuan untuk melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjualan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang. Jawaban yang kedua adalah proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan, going process. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahapan keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapainya keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahapan keputusan investasi meliputi 5 tahapan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Yang keempat, pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Jawaban yang ketiga, yaitu cara mengetahui investasi yang dilakukan tidak membuat kita rugi adalah yang pertama, platform investasi yang tepat. Yang kedua, tanamkan mindset yang benar. Yang ketiga, jangan mengabaikan inflasi. Yang keempat, membagi modal yang dimiliki. Yang kelima, pilih investasi yang tepat. Yang keenam, mulai dengan investasi yang kecil terlebih dahulu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.